warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Anggraini dengan NIM 2305076074 dari kelas B. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi teori kritik sastra semiotik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas apa sih pengertian dari sastra semiotik. Nah, jadi pengertian sastra semiotik yaitu yang pernah dikatakan pada catatan sejarah semiotik bahwasanya semiotik merupakan ilmu tentang tanda-tanda yang menganggap suatu fenomena komunikasi, sosial, atau masyarakat dan kebudayaan. Nah, jadi sastra semiotik mengacu pada pemahaman sebelumnya, yaitu semiotika sebagai ilmu tanda-tanda menganggap teks dipenuhi ragam tanda, dan dalam hal ini identifikasi tanda dan susunan tanda dalam teks dipahami melalui sistem semiotika. Selanjutnya, tanda diidentifikasinya berupa kata-kata, gambar-gambar yang menghasilkan makna dan terdiri atas penanda yaitu signifier dan petanda signified dengan konsep yang diwakili oleh tanda tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah semiotika sastra. Nah, jadi sejarah semiotika sastra pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Nah, semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika. Nah, selanjutnya secara teoritis, semiotika sastra yang dianggap sebagai pengembangan dari aliran strukturalis yang membawa pula sastra sebagai lingkup dunia kajiannya. Sistem tanda yang melekat di banyak tempat, seolah-olah salah satunya pada dunia sastra, menghadirkan semiotika sastra sebagai pintu masuk memahami makna tanda yang berada di balik karya sastra semiotika tersebut. Selanjutnya yaitu donatum mengarah pada donatasi, sebuah pertunjukan mengenai makna pada kelugasan atau dasar konvensi dan bersifat objektif dalam karya sastra merupakan sebuah kata-kata kemungkinan dan fiksional sebagai dunia dengan pandangan bahwa segala sesuatu yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi tanda-tanda. Nah, selanjutnya yaitu semiotika sebagai teori sastra. Nah, jadi secara sistematis karya sastra yang mewakilkan suatu zaman dipersiapkan dunia yang terbangun adalah dunia yang dipenuhi oleh tanda sebagai perantara antara karya sastra dengan segala aspek yang berada di sekeliling karya sastra tersebut, serta yang berada di dalam karya sastra itu sendiri. Dalam konteks karya sastra yang berkomunikasi, semiotika memandangkan bahwasannya sebagai teori semiotika. Hingga kini teori semiotika menjadi salah satu teori besar dalam perkembangan karya sastra dan teori sastra yang masih hidup dan segar sejak saat ini. Nah, pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya teori kritik sastra semiotik adalah bahwa makna dalam sastra dihasilkan dari hubungan sastra dan tanda-tanda dalam teks dan impresi pembaca. Teori ini membedakan pentingnya memahami bagaimana tanda, simbol, dan struktur linguistik berfungsi untuk membentuk dan menyampaikan pesan dalam karya sastra tersebut. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai teori kritik sastra semiotika. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.